Gue izin share dulu teman-teman ya. Nah, nah, ini untuk tampilan WSP ya teman-teman. Untuk tampilan dashboardnya ini seperti ini untuk WSP-nya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, WSP itu apa? WSP adalah web SEO praktis atau suatu web yang berfungsi untuk mengoptimasi suatu produk ke dalam Google gitu. Jadi teman-teman nanti memasukkan produk ke sini, gimana sih cara mengoptimasinya? Jadi ketika produk teman-teman itu bisa masuk ke dalam pencarian Google teman-teman gitu ya. Nah, untuk WSP-nya ini seperti ini bentuknya, untuk WSP kosongan seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk langkah kita cara memposting suatu produk, teman-teman bisa ikuti teman-teman ya. Kita buka dulu admin panelnya dengan cara nama domain slash panel ms. Seperti itu, lalu enter. Lalu teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya dulu, ya. Nah, seperti ini untuk halaman admin panelnya untuk WSP ya teman-teman gitu, ya. Nah, jikalau teman-teman ingin memposting suatu produk, itu bisa diperhatikan langkah-langkahnya. Teman-teman bisa masuk ke dalam admin panel terlebih dahulu. Terus teman-teman bisa ke bagian master data di sini, teman-teman ya. Di bagian master data, lalu teman-teman sebelum kita memposting suatu produk, kita harus menentukan terlebih dahulu nih kategori produknya itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Misalkan nih, aku ingin masarin suatu apa ya, rental komputer misalkan teman-teman. Nah, berarti kita input kategorinya bisa di sini rental komputer teman-teman ya. Nah, rental komputer. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini cara menginput kategorinya seperti ini. Kita ke bagian kategori, lalu input kategori, teman-teman ya. Lalu input kategori. Nah, di sini ada kategori, kita tuliskan eh yang tadi kita ini rental komputer, teman-teman ya. Nah, setelah terisi seperti ini, teman-teman bisa langsung submit ya, teman-teman, untuk kategorinya. Nah, untuk kategori ini sesuaikan dengan produk apa yang ingin kita posting gitu ya, teman-teman. Nah, coba bentar dulu teman-teman ya. Kalau kita kategorinya ganti dulu teman-teman. Rento komputer. Bisa. Oke. Nah, setelah udah kita punya seperti ini, kita submit. Nah, lalu di sini akan jadi sebuah kategori teman-teman ya. Ini terdapat karena kita udah menambahkan sebuah kategori, ini ada kategori rental komputer ya. Nah, lalu kita melanjut ke cara posting produknya seperti apa ya teman-teman. Nah, kita bisa ke produk, lalu kita tambahkan produk ya di bagian sini teman-teman. Nah, kita klik. Nah, lalu di dalam produk ini itu terdapat beberapa fitur ya teman-teman. Nanti aku jelaskan. Nah, pada kategori, karena kita tadi menginputnya itu baru kategori rental komputer dan itu yang ingin kita posting, kita bisa klik rental komputer seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk nama produknya atau keywordnya, kita kan udah punya keyword utamanya teman-teman ya. Komputer. Sebentar teman-teman ya. Kita udah punya. Nah, ini untuk keyword utamanya ya. Lalu kita tentukan keyword awalannya teman-teman ya. Keyword awalannya itu kita udah punya rental ya. Rental komputer. Lalu setelah kita udah punya keyword utama dan keyword awalannya, kita bisa
mencari ini ya teman-teman, ekor satunya teman-teman ya. Nah, biasanya ekor satu atau teman-teman mau mencari keyword itu bisa teman-teman cari menggunakan pencarian Google teman-teman. Misalkan nih aku contohkan ya, kita ke Google, misalkan kita tulis rental komputer. Rental komputer. Nah, nah ini ada keyword awalan, keyword utama. Nah, di sini ada ekor satunya, teman-teman. Terdekat ya. Ini bisa terdekat, terpercaya, teman-teman ya. Coba kita masukkan terdekat. Terdekat ya. Nah, ini kita udah punya keyword awalan, keyword utama, lalu kita punya ekor satunya, teman-teman ya, ekor satunya terdekat. Nah, lalu untuk ekor duanya itu kita bisa eh masukkan dengan produk ini kita pasarkan ke daerah mana teman-teman atau target pemasaran produk kita itu ingin kemana. Jadi wilayah gitu teman-teman. Misalkan aku mau masukinnya di Jakarta misalkan teman-teman. Seperti ini ya. Nah, ini itu ekor kedua ya teman-teman. Yang wilayah ini itu ekor keduanya teman-teman ya. Nah, ketika udah kita menyusun, udah punya keyword awalan, keyword utama, lalu ekor satu, ekor dua, ini itu sudah menjadi suatu keyword ya teman-teman. Ini udah menjadi suatu keyword untuk produk kita ya, gitu ya. Ini cara menentukan 2007 itu keywordnya juga itu seperti itu teman-teman ya. Lalu itu waktu selanjutnya ada Letano upload meninggal file kan gambar ya. kosong itu kan. Sebentar ya teman-teman. Ya waktu Letano meninggal kan kosong itu. Dia kan sering tidur di atas dulu. Belum pernah tidur di atas Sebentar ya dulu. teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita menentukan menentukan gambarnya terlebih dahulu ya. Kita ingin mengupload gambar pada upload file gambar produk di sini ya, teman-teman ya. Nah, caranya kita bisa download gambarnya terlebih dahulu atau teman-teman punya gambarnya gitu ya. Karena di sini aku udah punya gambarnya ya, teman-teman. Aku udah siapkan gambarnya untuk komputer. Nah, ini untuk komputer ya, teman-teman. Dan jangan lupa ya, teman-teman, untuk ukuran fotonya itu kami sarankan di bawah 500 piksel, teman-teman ya, untuk ukuran si fotonya. Nah, coba kita rubah untuk ukuran foto ini, menurutku ini coba untuk contoh buat sebagai teman-teman, teman-teman bisa merubah ukuran foto ini ya, di resize image seperti ini ya. Di resize image. Nah, kita rubah ukurannya itu di bawah 500 piksel. Kayak tadi itu 300 piksel bisa teman-teman. Tapi ini aku contohkan misalkan teman-teman itu di atas 500 piksel ya. Jadi teman-teman itu bisa merubahnya terlebih dahulu menjadi 500 piksel seperti ini ya teman-teman. Nah, jikalau ukuran fotonya sudah sesuai, kita save terlebih dahulu ya. Coba kita kasih nama sewa komputer, komputer ya. Nah, Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita udah punya fotonya ya. Lalu kita lari lagi ke admin panel. Kita kembali ke admin panel. Lalu kita bisa ke choice file ya teman-teman. Kita tekan yang ini ya. Kita klik. Lalu kita cari fotonya di mana. Nah, kita udah punya fotonya ya teman-teman nih. Sewa komputer ya. Yang udah kita rubah ukurannya. Dimensinya 500 ya teman-teman. Kita klik lalu kita open. Nah, kalau sudah seperti ini berarti fotonya itu sudah masuk ya teman-teman. Itu ya. Lalu selanjutnya itu ada di sini kolom harga ya teman-teman. Ada harga sebelum diskon. Nah, untuk harga itu menurutku ya aku saranin untuk harga itu kita tidak usah masukkan ya teman-teman. Kita tidak usah masukkan harga di sini. Karena kenapa? Jikalau teman-teman memasukkan harga dan nanti produk teman-teman atau eh, apa namanya barang teman-teman itu dalam USP teman-teman itu sudah banyak, misalkan teman-teman udah nyusun 1000 keyword teman-teman atau 1000 produk gitu dalam USP teman-teman, kan kalau misalkan kita cantumkan harga pada produk itu terus tahun selanjutnya ternyata produk itu harganya naik.
Masa ya kita mau ngedit satu persatu terlebih dahulu ya. Kita edit satu-satu harga-harganya gitu, kita rubah-rubah kan nggak mungkin gitu teman-teman. Nah untuk harga ini itu menurut saya tidak perlu dimasukkan. Karena nanti konsumen jika tertarik dengan produk teman-teman itu bisa menghubungi WA teman-teman gitu ya. Gitu. Nah nanti aku ajarkan. Nah lalu selanjutnya di bawah harga ini karena harga itu tidak perlu kita masukkan ya teman-teman. Kita lanjut ke deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk deskripsi ini, karena aku nggak punya deskripsinya teman-teman, kita bisa menggunakan bantuan chat GPT ya teman-teman. Kita bisa minta bantuan chat GPT ya. Tuan teknologi mungkin untuk Tapi untuk deskripsi ini, aku sarankan itu teman-teman punya deskripsi buatan teman-teman gitu ya. terus Ya. Ini untuk deskripsi ini bisa buat teman-teman ya, teman. Ya. Nah, cara membuat deskripsi pada ChatGPT, teman-teman bisa ikuti perintahnya ya, teman-teman. Buatkan saya deskripsi deskripsi tentang rental komputer sebanyak 400 kata. Nah, untuk sebanyaknya ini, teman-teman itu fleksibel, bisa 300 kata, bisa 400, 500. Itu fleksibel gimana teman-teman ya. Lalu kita lalu enter ya. ya ya Kita enter. Sebentar ya, teman-teman. Ah, Nah, kita udah punya deskripsinya seperti ini ya, teman-teman. Kita udah punya deskripsinya. Coba kita copy pastekan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kita copy pastekan sampai sini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam deskripsinya, teman-teman ya. Kita copy pastekan di sini ya. Nah, lalu sebelum jangan lupa untuk deskripsi ini kita bisa edit terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, biasanya itu untuk judul kita buat di heading satu, teman-teman ya. Nah, lalu untuk subjudulnya kita buat di heading 2 ya, teman-teman. Kita buat di heading 2 di sini ya. Nah, kita buat di heading 2 ya. Pokoknya ini bisa diedit serapih mungkin oleh teman-teman ya. Nah, lalu yang nggak boleh dilewatkan itu pada deskripsi, pada akhir paragraf pertama ya. Paragraf pertama itu yang mana ini ya? Paragraf pertama itu nih, ini setelah judul, lalu ada teks di bawahnya ya teman-teman. Ini. Nah, ini paragraf pertama ya. Nah, pada paragraf pertama kita ketikkan SEO WA. Nah, fungsinya SEO WA apa sih? Fungsinya SEO WA itu untuk memanggil nomor WA teman-teman gitu. Ya, nanti kita akan masukkan nomor WA-nya ya teman-teman. Nanti nomor WA teman-teman ini akan muncul seperti ini. Ini perintahnya teman-teman ya. Lalu di akhir deskripsi kita bisa tuliskan kembali SEO WA, SEO WA ya fungsinya itu tadi untuk memunculkan nomor jadi WA. di foto dulu Lalu kita tuliskan SEO denai. suara anak bareng lah suara Bentar ya, teman-teman. kamu mau tuh, tuh deh, nama gente. Oh, betul Teman-teman seprene deh. kita mute terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke. Oh, untuk ini ya pas untuk ini kita record ya teman-teman. Nanti ada ininya rekamannya teman-teman. Nah, lalu setelah kita masukkan COWA, kita masukkan COD9. Nah, untuk COD9 ini itu untuk memanggil keywordnya kembali ya, yang telah kita tentukan. Nah, keyword ini nanti akan muncul ke sini ya teman-teman di COD9. Nah,
Lalu di akhir SEO Denai kita tuliskan SEO baca. Nah, untuk SEO baca ini itu fungsinya untuk memunculkan produk-produk yang lain produk-produk yang teman-teman pernah posting atau artikel-artikel teman-teman gitu ya. Ini nanti akan muncul. Karena kita belum punya produk lain dan tidak punya artikel, nanti tidak akan muncul terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti kita di next waktu kita akan belajar tentang posting artikel, teman-teman ya. Nah, lalu setelah kita udah punya deskripsi seperti ini, udah kita edit dan serapi mungkin, pada tag keyword ini kita bisa masukkan SEO deny kembali ya, teman-teman. SEO deny. Lalu pada meta keyword kita tuliskan SEO deny kembali ya, teman-teman. Nah, lalu, nah ini ada meta deskripsi ya, teman-teman. Jangan lupa. Nah, untuk meta deskripsi ini kita minta bantuan ChatGPT kembali ya, teman-teman. Nah, caranya perintahnya seperti ini. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter ya. Nah, ini itu untuk perintah membuat meta deskripsi ya, teman-teman. Lalu kita enter ya. Kita enter. Tadi. Nah, kita udah punya meta deskripsinya seperti ini, teman-teman ya. Ini bisa kita kopikan terlebih dahulu ya. Kita kopikan lalu kita masukkan ke dalam admin panelnya ya. Nah, di meta deskripsi kita masukkan ya. Nah, sudah seperti ini ya, sudah masuk seperti ini. Lalu pada konten Google Hidden, ini kita bisa tuliskan SEO deny kembali, teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk tag keyword, meta keyword dan SEO dan konten Google itu dituliskan SEO deny ya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk nomor urut ini nggak usah diotak-atik, teman-teman ya. Biarkan saja. Nah, untuk ditampilkan di home, ini itu nanti kita checklist, bisa kita checklist agar produk kita ini akan muncul pada beranda ini, teman-teman ya. Gitu. Kita checklist. Nah, setelah kita checklist, terus selanjutnya itu ada nama judul di sini, teman-teman ya. Ada nama judul. Nah, untuk nama judul ini kita bisa kopikan kembali dari nama produk atau keyword yang kita telah buat ya, teman-teman. Ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, lalu pada nomor WhatsApp ini, teman-teman bisa tuliskan nomor WhatsApp teman-teman, tapi jangan lupa di depannya jangan dimasukkan kosong, teman-teman. Tapi 62. Nah, seperti ini ya. 6285 ya, teman-teman. Jangan diisi dengan kosong ya. Dengan 085 misalkan gitu ya. Tapi isi dengan 6285 teman-teman ya, dengan 62 ya. Nah, lalu selanjutnya, nah ini terdapat teks WhatsApp ya teman-teman. Jadi nanti eh, customer atau konsumen yang tertarik dengan produk kita, ketika ingin mengechat kita ke WhatsApp, itu ada mereka dapat pesan otomatis ya teman-teman. Nah, pesan otomatisnya kita seperti ini ya teman-teman. Nah, halo Kak, minta info lengkap tentang apa ini produknya? Tentang rental komputer, ya, misalkan gitu ya. Nah, nanti ini akan eh pesan ini akan muncul atau otomatis terisi ketika customer kita ingin mengechat kita ya, teman-teman gitu ya. Terus selanjutnya ini ada link order. Ini bisa teman-teman bisa masukkan link-link misalkan teman-teman pernah memposting produknya pada marketplace ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada biarkan saja kosong ya teman-teman. Itu tidak apa-apa ya. Nah, lalu untuk keyword awalan dan keyword akhiran ini tidak perlu di checklist ya teman-teman. Ini karena ini itu apa ya? Tambahan teks pada keyword teman-teman gitu. Nah, misalkan nih, kita udah punya judul rental komputer terdekat di Jakarta.
Nah, misalkan kita klik distributor ya. Nanti akan tambah teks di depannya teman-teman. Jadi distributor rental komputer dekat di Jakarta gitu. Jadi menurutku ini tidak perlu di checklist ya. Tapi ini bisa apa ya namanya fleksibel gimana teman-teman ya. Nanti aku ajarkan bagaimana cara menambahkan keyword awalan dan keyword akhiran di sini ya teman-teman. Nah, lalu yang keyword akhirannya itu ini terdapat nanti akan menambah teks di sininya teman-teman eh, di akhir eh, kalimat keywordnya teman-teman ya. Nanti misalkan kita tambahkan atau checklistkan misalkan asli misalkan di sini ya teman-teman. Ini akan teksnya bertambah kembali teman-teman ya keywordnya. Jadi seperti rental komputer terdekat di Jakarta asli gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi menurutku ini tidak perlu dicentang karena kita udah punya keywordnya ya teman-teman. Seperti itu. Lalu ini ada pilihan provinsi ya teman-teman. Ini ada pilihan provinsi. Nah kita pilih karena kita di Jakarta ya. Pemasarannya kita bisa pilih di Jakarta ya. Lalu teman-teman ini bisa pilih kotanya ya teman-teman. Bisa di sini pilih kota karena aku pilihnya di sini Jakarta, jadi kita nggak usah pilih kota. Tapi aku akan contohkan. Misalkan kita pilih kotanya ini di Jakarta Pusat misalkan teman-teman. Nah nanti bisa muncul ini ya teman-teman, bisa muncul kecamatannya teman-teman ya. Ini bisa muncul kecamatannya ya. Ini bisa teman-teman pilih semua atau teman-teman bisa pilih salah satunya gitu ya. Nah, lalu setelah kita udah mengisi pada penginputan produk ini, kita udah isi semua, kita bisa langsung submit, teman-teman ya. Kita submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Bahwasanya itu produk kita telah dibuat atau telah diimport. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita bisa ke halaman dashboard. Nah, ke halaman dashboard itu teman-teman hanya men-search gitu domain punya teman-teman ya. Nah, coba kita refresh. Nah, ini udah ada produknya seperti ini teman-teman ya. Coba kita klik. Nah, ini deskripsinya. Nah, ini SEO CWA-nya teman-teman ya. Ini CWA-nya yang tadi kita tuliskan perintah CWA, ini jadinya seperti ini ya. Ini CWA. Nah, ini itu SEO denainya teman-teman. Ini SEO denainya. Nah, lalu ini SEO bacanya teman-teman. Ini SEO bacanya ya. Ini SEO bacanya gitu ya. Karena kita belum memasukkan apa-apa ini karena jadi tidak ada isi ya teman-teman gitu. Nah, ini cara penginputan produk seperti ini teman-teman ya. Tuh ya. Sep- Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait pemostingan produk ini? Teman-teman yang baru ini yang baru belajar WSP, yang ini masih ada yang kebingungan gak sih? Bisa ditanyakan gitu sebelum kita lanjut ke Nambah gambar bisa, ya Mas. teman-teman. Ya Pak. Nambah gambar. Nyisipkan gambar bisa. Oh, menyisipkan gambar pada deskripsi Pak. Iya, betul. Kalau untuk menyisipkan gambar atau kita apa mengedit isinya itu, nanti kita ada sesinya lagi ya Pak. Karena kita ini Oke. karena apa ya? Ini kita belajar WSP basic terlebih dahulu Pak. Oh, siap. Ya, Ya, nanti kita bertahap Pak, gitu ya. 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 Ya teman-teman yang lain gimana masalah untuk pemostingan produk ini apakah masih ada kebingungan? Yang oranye-oranye bisa diganti warna. Bisa Kak, nanti kita ada sesinya lagi ya untuk ganti warna segala macam. Kita fokus dulu untuk pemostingan produk teman-teman gitu ya. Jadi setidaknya website teman-teman yang tadinya kosong itu ada produknya terlebih dahulu gitu ya. Tolong ulang dikit Bang, ketinggalan saya. Yang bagian mana nih Kak Norita? Boleh? Apa kita perlu contohkan kembali untuk memposting produknya? Atau kita ulang aja ya, kita bahas ya. Cara memposting produk itu,
teman-teman jangan lupa buat dulu eh, kategorinya. Nah, kategori itu bisa teman-teman masukkan dengan sesuai produk yang teman-teman ingin pasarkan. Nah, karena aku di sini ingin memasarkan sebuah rental komputer atau jasa ya, teman-teman. Nah, kita tambahkan kategori ini di rental komputer, teman-teman ya. Lalu, cara menambahkan produk itu teman-teman bisa ke bagian tambah produk ya. Nah, lalu nanti isinya seperti ini. Nah, di awalan itu kita tentukan kategorinya karena kita udah buat kategorinya ya, teman-teman. Kita bisa langsung klik kategorinya, lalu kita buat keywordnya. Nah, keyword itu kita tentukan keyword utamanya apa, keyword awalan, ekor satu, ekor dua ya, gitu. Lalu masukkan foto di sini, terus masukkan deskripsi. Nah, lalu jangan sampai salah ya teman-teman. Pada deskripsi, di awalan paragraf, pada deskripsi, di akhir paragraf deskripsi pertama itu kita tuliskan CWA seperti ini. Ya, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk memunculkan nomor WA, gitu ya. Perintahnya seperti ini ya. Lalu di akhir deskripsi kita bisa tuliskan SEO WA, SEO Denai, SEO baca. Nah, fungsinya SEO Denai ini itu untuk memunculkan judul atau keyword yang teman-teman udah buat. Yang ini teman-teman ya. Nanti akan muncul kembali di sini. Nah, untuk SEO baca itu bisa memunculkan produk-produk teman-teman yang pernah teman-teman upload gitu ya. Nah, untuk tag keywordnya, untuk tag keyword ini jangan sampai salah ya teman-teman. Tag keyword, meta keyword, dan konten Google itu isinya SEO deny kecuali meta deskripsi ya. Nah, untuk meta deskripsi ini teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT seperti ini perintahnya ya. Dan untuk membuat deskripsi teman-teman minta bantuan ChatGPT juga ya. Lalu di bawahnya itu ada nomor urut, ini nggak usah kita otak-atik. Lalu ditampilkan ini bisa kita cek ditampilkan, lalu ditampilkan di home ini di checklist. Lalu nama judul kita masukkan kembali, ya yang ini kita copy pastekan di bagian sini ya teman-teman. Lalu kita masukkan nomor WhatsApp, kita masukkan teks WhatsApp juga ya teman-teman. Lalu di sini itu kita bisa menentukan kota juga, ya. Ini menentukan wilayahnya juga teman-teman bisa dan ini kecamatannya seperti itu ya teman-teman jika sudah tinggal di submit seperti itu ya Kak. Oke, terus apa lagi? Tolong ulang dikit Bang ketinggalan saya udah ya. Untuk gambar maksimal berapa? Nah, untuk Kayandi maksimal gambar itu kita sarankan itu di 500 pixel. Itu maksimalnya ya Kak. Itu maksimalnya. Nah, di bawah 500 pixel itu bisa juga, Kak. Kenapa sih harus di 500 pixel? Karena gini, teman-teman ya. Jikalau teman-teman mengupload produk itu lebih dari satu atau lebih sampai 1000, teman-teman. Terus teman-teman gambarnya itu di ukuran 1000 pixel dengan misalkan teman-teman postingnya udah 1000 itu akan mengurangi kinerja dari WSP teman-teman gitu ya. Jadi performa WSP teman-teman itu menurun. Entah itu nge-lag, dibukanya berat gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Hasil akhirnya nanti seperti apa? Hasil akhirnya itu nanti kan kita udah posting produk. Nah, nanti produknya itu kita bisa lihat di beranda seperti ini. Nah, nanti produk ini itu kita sorry, kita daftarkan ke dalam Google yang dimana namanya itu eh, penginspeksian teman-teman ya. Nanti ini produk teman-teman bisa muncul di pencarian Google gitu ya. Itu seperti itu ya Kak. Oke, ada pertanyaan lagi coba kita lihat. Boleh siap, boleh diulang. Easy Lab, Easy Lab. Prompt chat GPT-nya Kak, gimana? Nah, untuk promptnya aku ini ya, aku copy pastekan aja, aku kirim di chat ya teman-teman. Aku kirim di chat ya. Nih, aku kirim untuk contoh teman-teman ya, sama yang ini ya. Nah, untuk membuat deskripsinya. Nah, seperti itu ya. Tanya Kak, Seodanai tadi isinya apa ya Kak? Mohon contoh. Nah, untuk Seodanai itu
eh, suatu perintah untuk memanggil judul kembali, teman-teman. Ya. Nah, kita kan udah masukkan CODD di sini ya. Kita masukkan CODD di sini. Nah, ini nanti akan isinya itu akan menjadi judul seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kita bisa lihat nih contohnya. Nah, tadi kan kita udah buat ya deskripsinya gitu kan. Nah, ini SEO WA ya. Ini SEO WA munculnya jadi seperti ini. Ini SEO Denai, teman-teman. Ini SEO Denai. Lalu ini SEO baca, teman-teman. Ya, gitu. Nah, ini SEO Denai memunculkan judulnya kembali, teman-teman, gitu ya. Background yang putih bisa diubah warna juga nggak, Kak? Untuk background yang putih itu bisa, Kak. Nanti kita bertahap terlebih dahulu ya, Kak. Untuk pengeditan segala macam backgroundnya, jangan kita terlalu fokus terhadap itu dulu. Kita fokus dulu untuk pengeditan atau penguploadan suatu produk ya, teman-teman, gitu. SEO Denai itu apa? Tadi aku udah terangkan. Nah, SEO Denai itu untuk memanggil judulnya kembali, teman-teman ya. Judulnya kita udah buat. Nah, tadi SEO Denai kita input di akhir deskripsi ya, teman-teman. Di akhir deskripsi. Nah, ini SEO Denai-nya seperti ini munculnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, oke. Bagaimana cara bikin URL yang akan diinspeksi? URL. Nah, nanti untuk itu ada sesinya ya, Kak. Ini kita sesi menguploadnya. Nah, untuk seksi URL ini kita lanjutkan setelah teman-teman sudah paham ya bagaimana cara mengupload produk gitu ya. Bedanya SEO Denai dan SEO WA apa? Nah, SEO Denai itu untuk memanggil judul produk atau keyword yang telah kita buat, sedangkan SEO WA itu untuk memanggil nomor WhatsApp. Nah, jangan lupa untuk menuliskan SEO Denai itu dengan huruf-huruf kecil dan jangan lupa jangan eh jangan spasi ya, teman-teman. Jadi CWA itu nyambung seperti ini, CWA nyambung, terus eh teksnya itu harus kecil, teman-teman ya, huruf-huruf kecil. Karena kalau misalkan ini hurufnya gede itu perintahnya tidak akan berjalan, teman-teman gitu ya. Terus apa lagi? Kak, kalau disisipkan video bisa nggak, Kak? Nah, itu nanti ada sesinya lagi ya, teman-teman. Kita hanya fokus untuk cara memposting produk dan cara menginspeksinya. Gitu ya teman-teman. Makanya jangan lupa stay tune terus untuk menyaksikan Zoom-Zoom dari kami ya teman-teman gitu. Kak, ini cara memposting di portal ya? Bukan Kak, ini cara memposting di WSP teman-teman ya. Karena WSP itu kan website punya pribadi Kak ya. Beda lagi sama portal. Portal itu yang punyanya itu pasti banyak yang bisa kayak misalkan upload produk ke sana itu banyak gitu ya Kak. Dan itu portal biasanya per wilayah ya gitu. Kalau ini kan umum punya pribadi gitu ya. Nah, aku ajarkan bagaimana cara memposting produknya dan cara menginspeksinya ya teman-teman gitu. Kalau SEO baca itu apa? Nah, untuk SEO baca itu bisa nanti akan muncul produk-produk yang teman-teman telah posting atau tag-tagnya nanti atau misalkan artikel itu bisa muncul ya teman-teman. Karena ini postingannya baru satu itu tidak ada. Nah, ini SEO baca nih teman-teman. Ini SEO baca seperti ini teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman yang lain, misalkan ada pertanyaan lagi boleh teman-teman bertanya yang masih kebingungan cara mengupload produk. Tapi jikalau teman-teman sudah paham, kita lanjutkan ke sesi inspeksi ya, teman-teman. Nah, untuk sesi inspeksi ini, teman-teman itu harus benar-benar memperhatikan. Karena customer-customer kita itu banyak yang salah cara menginspeksinya, teman-teman ya. Oke, mungkin jikalau tidak ada pertanyaan kembali, teman-teman, mungkin kita lanjutkan ke cara menginspeksinya ya, teman-teman. Nah, coba bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk menginspeksi itu, teman-teman harus bisa memperhatikannya terlebih dahulu, ya. Karena dalam penginspeksian itu kita mendaftarkan terlebih dahulu domain punya kita yang ini, domain punya kita ke dalam Google, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Kak, saya masih bingung cara masuk WSP di mana. Oh, untuk cara masuknya WSP itu, teman-teman kan
ketika teman-teman udah membeli WSP, teman-teman kan akan diberi domain oleh tim sales kami ya. Nah, domainnya seperti ini ya, domainnya seperti ini. Ini itu ketika teman-teman klik ini, domainnya di searching, itu akan muncul dashboard seperti ini, teman-teman. Nah, cara mengedit dashboard ini, teman-teman bisa copy pastekan nama domain teman-teman, lalu teman-teman ketikan panel panel MS di belakangnya ya, seperti ini nih, ya. Nah, ini nama domain, lalu slash panel MS. Kita ketikkan panel MS ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk panel MS ini, panelnya itu tulisan panel ini itu huruf kecil semua dan MS-nya itu huruf huruf besar ya teman-teman. Lalu kita enter. Nanti nih seperti ini ya teman-teman. Coba kita logout dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ketika kita udah ke panel MS, nanti munculnya seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke login terlebih dahulu ya. Misalkan admin, lalu masukkan passwordnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman gitu. Oke. Mas, kalau layout web pakai coding sendiri di full file bagaimana caranya? Nanti kalau untuk itu ya, Kak. Karena kita membahas WSP basic dulu, nanti ini akan kita bahas di sesi selanjutnya ya, entah itu di bagian pagi, siang, atau malam ya Kak. Nah, itu tadi yang aku contohkan untuk cara masuk WSP-nya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Cara mendaftarkan atau cara penginspeksian ya, mendaftarkan domain kita ke dalam Google Search Console ya. Nah, pertama-tama kita bisa searching Google, sorry, Google Search Console. Kita enter. Nah, kita bisa ke Google Search Console, teman-teman. Coba kita klik. Nah, ini untuk tampilan Google Search Console-nya seperti ini, teman-teman ya. Lalu kita klik mulai sekarang. Nah, nanti masuk seperti ini. Coba kita bisa tambahkan properti di sini ya, teman-teman. Kita tambahkan properti. Nah, setelah kita udah tambahkan properti, di sini ada dua pilihan, teman-teman. Ada domain, ada awalan URL. Nah, kita pilih yang awalan URL ya teman-teman. Jangan lupa nih ya, perhatikan teman-teman ya. Kita pilih yang awalan URL ya. Nah, lalu pada awalan URL kita masukkan domain milik kita ya. Ya yang ini, nih yang ini kita kopikan. Lalu kita pastekan ke dalam awalan URL seperti ini teman-teman ya. Nah, domainnya kita masukkan seperti ini, lalu kita lanjutkan ya. Nah, nanti memverifikasi properti domain kita ya di sini. Nah, setelah muncul seperti ini ya, nih teman-teman perhatikan ya. Di sini ada file HTML dan tag HTML. Nah, kita jangan ubah yang file HTML, biarkan saja. Tapi kita klik di bagian tag HTML. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah seperti ini. Kita klik. Nah, di bagian tag HTML. Lalu di bagian tag HTML ini kita bisa klik salin di sini ya teman-teman. Kita klik salin. Nah, ketika sudah disalin seperti ini ya, perhatikan teman-teman. Kita masuk ke bagian admin panel kembali teman-teman ya. Nah, kita ke bagian admin panel, terus kita ke bagian pengaturan. Kita ke bagian pengaturan. Nah, pada bagian pengaturan kita bisa ke bagian meta SEO utama di sini, teman-teman ya. Kita klik di bagian meta SEO utama, lalu kita ke bagian meta pendukung di sini ya. Pada meta SEO utama itu ada meta pendukung. Lalu kita klik di bagian sini, kita enter. Lalu yang tadi kita udah salin di Google Search Console, kita pastekan ke dalam sini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Tuh, Google Site Verification ya. Nah, lalu setelah ini kita submit. Nah, udah disubmit, nanti kalau udah berhasil seperti ini ya, data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita balik lagi ke Google Search Console-nya ya, teman-teman.
Nah, kita masuk ke bagian Google Search Console-nya. Nah, setelah itu kita bisa verifikasi. Jangan lupa ya teman-teman, verifikasinya di bagian tag HTML, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita verifikasi. Nah, memverifikasi proses ini mungkin perlu waktu 1 menit. Nah, jikalau sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk memverifikasi atau mendaftarkan domain kita ke dalam Google Search Console. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah berhasil. Kita buka properti. Nah, di sini udah tertulis eh nama domain kita ya, teman-teman ya, atau properti kita ya. Nih, ini udah ada ya, udah terdaftar. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu, cara menginspeksi produknya seperti apa sih? Karena tadi kita udah mendaftarkan domainnya, ya, udah daftar seperti ini ya, teman-teman. Kita menginspeksi produknya seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke halaman dashboard website teman-teman atau WSP teman-teman, dashboard. Nah, nanti teman-teman bisa klik produk teman-teman yang ingin teman-teman inspeksi, gitu ya. Nah, coba kita klik ya. Nah, seperti ini. Kita udah masuk ke bagian produknya. Lalu di atas produk ya, kita udah masuk. Di atas produk itu terdapat link seperti ini, teman-teman ya. Link seperti ini. Ini kita blok seperti ini, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita copy ya, kita copy teman-teman ya, kita copy dulu. Lalu kita pastekan ke dalam sini, teman-teman. Nah, kita pastekan ke dalam sini, ingat di bagian pencarian sini kita pastekan. Nah, seperti ini. Ya, setelah kita pastekan ke dalam sini, kita enter ya. Nah, kita enter biar Google mengecek dulu. Nah, setelah seperti ini, nah URL tidak ada di Google karena ini belum dicek. Kita coba uji URL aktif terlebih dahulu di sini. Jadi setiap penginspeksinya seperti itu. Kita uji URL aktif di sini ya, teman-teman. Kita uji di sini tuh, menguji URL aktif ya. Kita menguji URL aktif. Kita tunggu terlebih dahulu ya, teman-teman. Memang agak memakan waktu. Nah, baru URL tersedia untuk Google ya, teman-teman checklist seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa minta pengindeksan ya, teman-teman. Kita bisa minta pengindeksan. Kita minta pengindeksan. Nah, pengindeksan diminta, lalu kita tutup. Nah, setelah seperti ini, itu sudah beres penginspeksian produknya teman-teman. Gitu ya, teman-teman, cara menginspeksi ya. Jadi Nah, iklan kita itu nanti kalau kenapa turun teman-teman, karena bentar kita ya mau jam teman-teman. sudah kita mau jam berangnya biar nggak ribet ya biar nggak pusing apalagi saya memang lihat bahwa jam 4 botol 4 ya. Oke, oke. Nah, ini sudah berhasil kita cara menginspeksinya, teman-teman ya. Nah, nanti jikalau teman-teman udah punya produk baru lagi, ya, misalkan kita, karena ini produknya baru satu, coba deh aku contohin ya, misalkan produknya ada dua, misalkan teman-teman, time, eh, kita tambah produk lagi, coba ya, rental komputer, coba kita tulis lagi, jangan rental deh, sewa, misalkan sewa komputer, sebentar ya, mohon maaf ya untuk teman-teman yang lain, bisa di mute terlebih dahulu ya. Nah, kita tulis di sini produk. Kita tulis judulnya sewa komputer terdekat di Jakarta. Nah, di Jakarta ya seperti ini teman-teman. Nah, kita udah punya judulnya. Coba kita upload gambarnya yang sama aja deh, ya. Atau bisa deh yang beda ya sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Sebagai contoh, nah misalkan aku masukin gambar ini ya. Nah, ini dimensinya 275 pixel ya teman-teman.
Biar teman-teman misalkan mau beraturan ini bisa diedit dulu teman-teman. Kan ini sebagai contoh misalkan kita punya dua produk. Lalu deskripsinya misalkan kita minta bantuan ChatGPT kembali. Coba ya teman-teman. Cara menginspeksinya ya biar aku ulang lagi ya teman-teman. Cara mengupload produk dan menginspeksinya biar teman-teman paham gitu ya. Gitu. Nah ini cara menginspeksinya seperti ini Cari juga teman-teman. nih. Oh, saya ikut lah. Buatkan saya deskripsi tentang rental komputer. Tentang sewa komputer ya, sorry. Tentang sewa komputer sebanyak 400 kata. Ya. Mas, tolong ulangi cara pakai chat GPT-nya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Cara menggunakan chat GPT-nya, kita bisa login ke chat GPT terlebih dahulu. Untuk perintahnya tadi aku udah ini ya, udah chat di ini ya di bagian chat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Izin live Kak Deva. Untuk nama saya sendiri itu Fahmi ya, teman-teman itu tim malam ya. Saya tim malam di sini ya. Nah, untuk Deva itu dia tim siang, teman-teman. Zoom pagi sama siang itu sama Kak Deva ya, sama Bang Deva dan untuk malam itu sama saya ya, teman-teman gitu. Itu dilakukan per produk ya inspeksinya. Betul sekali, Pak ya. Untuk penginspeksian itu kita lakukan per produk ya, teman-teman per produk nih. Makanya aku contohkan kembali ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita udah edit ininya ke heading 1. Oke, terus ininya di heading 2. Kita edit dulu ya. Benar teman-teman, untuk menginspeksi itu kita harus satu-satu produk teman-teman ya. Gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu pada tag keyword kita, sorry, sorry, bentar. Pada akhir paragraf pertama kita tuliskan SEO WA. Nah, ini untuk memunculkan nomor WA. Lalu di akhir deskripsi kita tuliskan SEO WA untuk memunculkan nomor WA. SEO Denai itu fungsinya untuk memunculkan judul kita kembali. Lalu SEO Baca itu untuk memunculkan produk-produk yang pernah kita posting ya teman-teman. Lalu tag keywordnya kita tuliskan SEO Denai. SEO Denai. Meta keywordnya kita tuliskan SEO Denai juga. Denai. Dan meta deskripsinya itu kita minta bantuan ChatGPT kembali ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter ya. Tuh, oke. Kalau satu hari maksimal berapa URL yang diinspeksi? Nah, untuk penginspeksian itu satu hari yang pernah saya coba itu bisa sampai 100 keyword atau 100 produk teman-teman ya. Gitu yang aku pernah coba ya. Itu. Oke, kita kopikan, kita masukkan ke dalam meta deskripsinya ya. Lalu pada konten hidden itu kita masukkan SEO Dena ya teman-teman. Nah ini checklist, nama judulnya kita copy pastekan kembali yang ini. Pastekan. Nah, itu nomor WA-nya. Kita masukkan teksnya ya teman-teman. Untuk linknya ini bisa teman-teman masukkan atau tidak, terserah. Untuk keyword awalan ini bisa teman-teman eh checklist atau tidak, karena ini itu untuk menambah eh, teks atau keyword di bagian depan atau di bagian belakangnya teman-teman. Lalu kita pilih wilayahnya DKI Jakarta. Ini teman-teman bisa pilih kota ya. Ini fleksibel aja teman-teman pilih kota. Silakan tergantung teman-teman. Target pemasarannya itu mau di mana ya teman-teman. Karena target pemasaran itu sudah cukup
ketika kita cantumkan di keywordnya teman-teman ya. Lalu kita submit. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Nah, coba kita lihat ke meta title. Nah, ini udah ada produknya ya teman-teman ya. Nah, kita cara menginspeksinya sama teman-teman kayak tadi ya. Kita klik produknya, lalu di atasnya itu ada link seperti ini. Kita kopikan, lalu kita ke Google Search Console kembali. Kita kopikan linknya tadi. Kita pastikan ke dalam sini, lalu tekan Enter. Gitu. Itu cara menginspeksinya. Terus kita uji URL dulu. Jangan lupa uji URL. Ya, kita uji dulu URL kita apakah aktif gitu kan, apakah ada di Google. Sini memang agak lama. Lalu kita minta pengindeksan. Seperti itu ya teman-teman untuk penginspeksian. Oke. Nah, itu bagaimana cara mengupload atau menginspeksi suatu produk. Silakan teman-teman misalkan ada pertanyaan lagi terkait penginspeksian ini. Karena tadi kita udah bahas cara mengupload dan teman-teman alhamdulillah sudah pada mengerti ya di sini untuk WSP Basic ini. Dan untuk yang inspeksinya ini, teman-teman misalkan ada yang kebingungan, silahkan teman-teman ya. Misalkan mau bertanya. Ya, Kak, mau tanya, Eh, Kak. oh iya, boleh Kak, boleh, boleh, silakan. Untuk hmm, untuk pilihan kota itu Mm-mm. hanya bisa pilih satu aja ya, Kak, setiap foto yang Nah, diupload. untuk kota ya, misalkan nih, kita kan keywordnya ini seperti ini ya, rental komputer terdekat di Jakarta. Gimana sih cara menambahkan wilayahnya? Misalkan kita mau wilayahnya itu banyak, misalkan main di Bandung, di Surabaya, teman-teman bisa memposting kembali dengan wilayahnya itu diganti teman-teman. Kayak misalkan ya rental komputer terdekat di Bandung. Nanti teman-teman bisa memposting kembali gitu. Gitu. Nih, misalkan nih kita rental komputer. Coba kita rental komputer ya. Rental komputer terdekat di Jakarta. Nah, ini yang tadi kan nih keyword tadi. Nah, kita bisa gantikan dengan yang di Bandung. Gitu. Jadi caranya itu Oh. kita memposting produk kembali teman-teman dengan keyword yang berbeda. Seperti itu. Nanti kita ubangi lagi bisa di sini. Kita bisa klik misalkan di Bandung gitu ya. Di Bandung kita cari di Jawa Barat gitu kan. Kita pilih di sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah nanti untuk misalkan nih aku saranin. Untuk keyword baru seperti ini. Yang tadinya misalkan kita rental komputer terdekat di Jakarta. Kita udah punya kan isinya. Terus kita udah punya produknya seperti apa. Nah, untuk rental terdekat di Bandung, walaupun produknya sama, itu teman-teman aku saranin deskripsinya kita minta bantuan ChatGPT kembali gitu ya membuatnya. Jadi ada keunikan nih. Jadi walaupun produknya sama, terus wilayahnya berbeda gitu, pemasarannya kita berbeda, isinya atau deskripsinya juga berbeda gitu. Jadi lebih menarik gitu ya kan? Oh, Gitu. oh, iya, Oke, iya. gitu Ya, Kak. Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Akhir paragraf satu ketik apa ya, Kak? Tolong tuliskan di sini ya, Kak. Oh, boleh, boleh. Untuk, nih, aku tuliskan aja ya. Pada akhir paragraf satu ketikan COWA. Nah, ini pada akhir paragraf pertama ya, teman-teman. Kita tuliskan COWA. Lalu, pada akhir deskripsi, kita ketikan SEO WA, hati-hati ya penyusunannya, teman-teman jangan salah. SEO WA, SEO Denai, SEO baca ya. Sorry, sorry, SEO baca ya. Nih aku chat di itu ya, di chat Zoom-nya ya. Kirim. Mas, kalau layout webnya pakai coding sendiri di full text. Nah, untuk itu nanti kita ada sesinya ya teman-teman karena kita belajar di sini basic WSP bagaimana cara memposting produk atau bagaimana cara menginspeksi teman-teman ya. Itu ya. Nanti kita ada sesinya ya teman-teman. Oke, Kak Ayi.
Kak Ai, Iya, ini angkat tangan boleh? ya, Silakan. Ada yang terima kasih Kak. Ini saya mau ya? nanya ini terkait dengan nama produk. Tadi kan ada rental komputer terdekat di Bandung, terus kemudian Mm-mm. Jakarta. Nah, ketika itu kan tadi CEO-nya berarti ChatGPT-nya berbeda-beda. Tapi kalau misalkan saya tadi misalkan di Bandung, kemudian lebih spesifik, misalkan kita di kecamatan, apakah Boleh, itu Pak. buatnya di ini kategori juga dibuatkan di Iya, situ? boleh Pak, boleh, boleh bukan di Misalkan kategori Pak, sorry. kota Bandung, misalkan Andir, Bandung gitu ya. Kalau untuk Bapak misalkan per kecamatan ya, nih, Per kecamatan betul. per kecamatan ya, Kalau di itu bawah kan bisa. terlalu umum ya provinsi. Iya, iya betul Pak, betul betul. Karena ini sebagai contoh ya Pak. Nah, misalkan teman-teman pemasarannya ingin di Jakarta misalkan ya, Misalkan di Pondok ya, Gede, Jakarta misalkan. ya di Jakarta terus kecamatannya apa gitu misalkan Ya, eh ini bisa teman-teman tambahkan kecamatan di sini gitu per ya. kecamatan itu ya. Misalkan di mana ya? Kecamatan apa Kecamatan ya? apa ya misalkan Pak? Apa? Eh, Kecamatan dulu baru ke situ Jakarta misalkan Coba ya. coba kita di Cilengsi misalkan. Cilengsi itu Sih ya. kecamatan ya kalau nggak salah ya. Di Cilengsi. Nah, di Cilengsi ya teman-teman nih. Misalkan kita pemasarannya itu di kecamatan seperti ini di Cilengsi, kita Ya, bisa ubahnya di sini ya. Itu berarti provinsinya itu kan Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, coba kita lihat Jawa Barat, Hmm, kotanya itu Bogor ya. Bogor. Bogor, coba kita lihat Cilengsi. Nah, ini kan ini itu per Oh, kecamatan, Pak. Ini itu ada ada di situ kecamatannya ya di tinggal sini. diklik aja di situ ya. Iya, betul, Pak. Nih, Cilengsi ya. Nah, Oh. seperti itu. Cuma di atasnya berarti Cilengsi aja gitu ya. Iya, Pak. Sebenarnya patokan untuk pemasarannya itu di sininya sih, Pak. Di sininya nih. Pada keywordnya sih, Oh, gitu. Jakarta di Di situ. Cilengsi nih, misalkan aku tuh Cilengsi Cilengsi. misalkan. Nah, ini patokannya di sini, Pak. Jadi jadi kayak misalkan nih Bapak kayak misalkan searching suatu produk. Bapak ingin membeli suatu produk misalkan. eh apa ya? Misalkan harga HP Samsung terdekat di Cilengsi misalkan. Pasti nanti keywordnya yang muncul seperti ini. Nggak mungkin yang munculnya langsung tiba-tiba ada yang misalkan di Bandung. Nggak mungkin gitu Hmm. kan. Hmm. Pasti lebih ke spesifik gitu ya. Dan ini sebenarnya itu hanya sebagai penanda gitu ya. Itu Ada nanti bisa beda-beda. kita submit seperti ini. Nah nanti itu akan berubah ya Pak gitu. Hmm. Siap, Murid TTK. asik ya. Iya. Gimana Pak sudah paham ya? Oke, untuk siapa ini? Murid TTK silakan jika kalau ingin bertanya Pak. Ya Kak Fahmi, Ya. setelah kita inspeksi itu apa aja yang Hmm. boleh kita edit di produk atau artikel yang kita udah posting dan apa yang tidak boleh dirubah sehingga indexing kita atau optimasi kita eh, tetap jalan gitu. Setelah kita Oke Pak. Nah, terima oke, kasih. aku jawab ya. Nah, untuk produk, misalkan Bapak udah memposting produk ini, terus Bapak udah menginspeksi, ya kan? Udah inspeksi, terus tiba-tiba Bapak ada suatu kesalahan. Nah, untuk deskripsinya sendiri, misalkan seperti ini, teman-teman, ini deskripsinya seperti ini, itu masih bisa diedit ya, teman-teman. Itu masih boleh diedit, tapi yang nggak boleh diedit itu, yang saya sarankan itu, yang tidak boleh diedit itu keywordnya, ya. Dan misalkan teman-teman salah pada keywordnya, ya, teman-teman bisa mengupload ulang ya, dan nanti hapus saja ya, teman-teman. Misalkan nih, duh salah, misalkan ketulisnya jadi sewo, misalkan bukan sewa, jadi sewo. Duh salah. Nah, itu terus udah diinspeksi sama teman-teman ya, udah diinspeksi. Nah, itu teman-teman uh, bisa teman-teman diamkan saja atau teman-teman hapus, terus diupload produk kembali ya, teman-teman gitu. Sebentar teman-teman. Berdengung di sini. Gitu ya. Gitu. Jadi lebih tepatnya jangan mengedit judulnya atau keywordnya gitu ya. Gitu. Yang boleh diedit itu hanya ini ya, teman-teman. Hanya ini ya. Hanya isinya. Selebihnya itu boleh. Nah, misalnya gini, teman-teman. Nah, kita kan udah ini kan isinya seperti ini kan.
Nah, yang boleh diedit, yang tidak boleh diedit itu nama produk seperti ini dan nama judulnya seperti ini. Karena nama produk sama nama judul itu sama. Nah, untuk selebihnya itu boleh kita edit, teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau misalkan salah dalam penamaan produknya, teman-teman bisa mengupload ulangnya kembali, ya, upload ulang produk kembali, lalu menginspeksinya kembali. Gitu ya, teman-teman. Gimana Pak Murid TTK? Aman ya? Berarti selain itu boleh ya yang dua itu tadi ya, nama produk dan judul. Ya, intinya ya keywordnya gitu ya Pak. Keyword atau judulnya Kalau yang boleh. terlanjur salah nama produk dan judul dihapus nggak apa-apa. Bisa dihapus produknya Pak. Bisa dihapus produknya, terus Ya, Bapak upload ulang. dihapus kita upload ulang, inspeksi, indexing ulang gitu ya. Iya, betul sekali Pak. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Iya, sama-sama Pak. Terus ini ada pertanyaan Agnia FR. Tampilan akhirnya nanti seperti apa? Nah, untuk tampilan akhirnya, karena kita udah mengupload produknya seperti ini ya, nanti tampilan akhirnya nanti seperti ini, Kak. Nah, nanti setelah udah jadi seperti ini, kita menginspeksi si produk ini. Dimasukkan ke dalam Google Search Console, teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam Google Search Console gitu ya. Nah, ini Google Search Console-nya, teman-teman. Nah, ini fungsinya buat apa? Untuk mendaftarkan produk teman-teman nanti bisa masuk ke dalam pencarian Google. Jadi misalkan teman-teman kita misalkan searching nih sewa komputer komputer terdekat di Jakarta misalkan ya. Ini hanya muncul. Nah, nanti hasil apa penginspeksian ini teman-teman jikalau teman-teman beruntung itu bisa jadi masuk di sini atau di page one nih teman-teman. Bisa masuk ke halaman ini nih. Ini seperti ini nih. Sewa laptop Jakarta rental printer iPad scanner ya. Ini seperti ini. Nanti bisa masuk seperti ini teman-teman di pencarian Google gitu ya. Tuh. Ya kan ada banyak teman-teman. Seperti itu. Nanti hasilnya seperti itu ya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Mungkin ini pertanyaan terakhir yang karena ini udah jam 9 juga ya teman-teman. Karena Zoom malam itu kita hanya sejam ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa nanti chat ke bagian tim malam ya teman-teman. Ada kebingungan gitu bisa chat ke saya ya terkait ini ya. Berapa lama setelah diinspeksi sampai ada di Google? Nah, untuk penginspeksian itu bisa kita cek, bisa cek itu kita di 24 jam setelah penginspeksian. Nah, lalu pada penginspeksian ini karena itu kita produk kita itu dicek dulu ya atau link kita itu dicek terlebih dahulu oleh Google dan nanti itu akan lolos atau tidaknya teman-teman bisa nanti eh, cek hasilnya nanti menggunakan site teman-teman gitu ya karena ini eh produknya baru diinspeksi, kita belum bisa ngecek ya teman-teman. Mungkin kita coba besok gitu. Nah, misalkan teman-teman yang udah upload produk ya, udah upload produk nih hari ini, terus diinspeksi kita lihat besok ya teman-teman gitu ya. Berapa nomor WA tim malam? Oke, aku cantumkan ya. Nah, untuk tim malam itu saya sendiri ya Pak. Bisa teman-teman chat ke saya untuk kendala-kendalanya ya teman-teman gitu ya. Nah, ini nomor saya ya, teman-teman. Bisa teman-teman chat ya. Itu. Itu nomor saya untuk tim malam. Nah, untuk teman-teman yang terkait kendala di pagi hari, di siang hari ya, teman-teman bisa menggunakan rotator ya, gitu. Cara cek inspeksinya, Mas, pakai yang yang udah ada. Oke. Oke, aku contohin ya, teman-teman. Coba kita cari misalkan apa ya? Sharing digital coba ya. Oh, online kan usaha ya. Online kan usaha ya .mas.id. Nah, ini kan udah ada produknya. Nah, ini udah ada produknya. Coba kita lihat ya, teman-teman. Ini produknya udah berapa? Nah, caranya teman-teman bisa ke Google ya, ke Google. Terus pada pencarian Google di sini, teman-teman bisa ketikkan site
ya, si T ya seperti ini si T, titik dua, langsung teman-teman bisa copy pastekan nama domain teman-teman ya tanpa ada HTTPS ya teman-teman, jangan. Nah seperti ini aja teman-teman ya, site titik dua onlinekan-usaha.my.id ya. Jadi pakai site, lalu kita enter. Nah hasilnya seperti ini. Nah, cara mengeceknya itu kita ke alat. Nah, nanti ada hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk produk yang udah diinspeksi itu sekitar 10.700 teman-teman ya. Itu untuk website apa ini online kan usaha gitu. Cara mengeceknya seperti itu ya teman-teman menggunakan site ya. Nanti recordnya ini di-share di mana ya Mas? Untuk recordnya nanti itu di-share di grup ya teman-teman gitu. Dan nanti ini akan dimasukkan ke dalam channel YouTube-nya Pak Tony ya teman-teman. Nih, nama YouTube-nya Pak Tony itu Putra Madeira. Madeira. Nah, nih biar aku lihat nih, perlihatkan ya untuk ininya YouTube-nya Putra Madeira. Sorry. Nah, ini nih. Nah, ini. Ini YouTube-nya Pak Tony ya. Teman-teman bisa saksikan juga teman-teman misalkan ada kebingungan-kebingungan terkait apa namanya? Penguploadan PSP gitu, teman-teman bisa lihat video tutorial di sini ya. Mas, besok masih ada Zoom nggak? Ada, Pak. Nanti kita lanjutkan Zoom besok untuk malam ya. Dan di pagi dan di siang hari juga ada, Pak, gitu ya. Untuk di pagi hari itu kita mulai Zoom itu jam 9.30 dan untuk di siang harinya itu di 13.30 gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Terima kasih semuanya untuk menyaksikan Zoom kali ini. Semoga ilmu teman-teman bertambah nih ya. Ilmu teman-teman bertambah dan teman-teman tetap semangat Amin. ya belajarnya ya. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, ada tutur kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mas Fahmi. Iya, sama-sama. Jazakallah khairan Bye-bye. kasiro.